Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Fauzi dengan NPM 1831127006500075. Kali ini saya akan menjawab soal-soal pada ujian tengah semester dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Soal yang pertama tentang tahapan-tahapan yang ada pada SDLC atau System Development Cycle. Pada tahapan-tahapan yang ada pada SDLC memiliki 5 tahapan. Yang pertama tentang perencanaan sistem atau perancangan sistem. Pada tahapan yang pertama kita harus membuat tim pengembang sistem kita. Yang kedua juga kita harus mengidentifikasi tujuan dan juga ruang lingkup kerja kita untuk melakukan pengembangan sistem itu sendiri. Lalu juga kita harus mengidentifikasi masalah-masalah, apakah masalah-masalah tersebut diperlukan sebagai pengembangan sistem atau tidak. Dan juga kita harus menentukan dan juga mengevaluasi strategi-strategi yang akan kita gunakan untuk pengembangan sistem itu sendiri. Lalu tahapan yang kedua yaitu tentang analisis sistem. Pada tahapan yang kedua ini kita harus mengidentifikasi kebutuhan pada sistemnya, dan juga kita harus mengetahui dan juga mencari kebutuhan sistemnya itu apa saja, dan juga batasan-batasannya pada sistem itu apa saja. Dan juga kita harus mengklarifikasi masalah dan juga peluang, serta kita juga harus mencari berbagai solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengembangkan sistem tersebut. Setelah tahapan analisis, kita akan lanjut ke dalam tahapan perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini kita lebih kompleks ke seperti merancang database dan juga merancang user interface-nya, serta juga kita harus menganalisis data-datanya yang akan kita tampilkan dan juga akan kita olah. Pada perancangan ini ya sistem analis akan bekerja untuk merancang data-data yang diperlukan untuk pengembangan sistem tersebut. Lalu setelah perancangan sistem, kita lanjut ke tahapan implementasi sistem. Pada tahapan implementasi sistem di sini, sebuah sistem tersebut sudah bisa dijalankan dan juga sudah diperbolehkan untuk dioperasikan secara umum. Jadi pada tahapan implementasi ini sistem sudah bisa bekerja dengan baik. Setelah tahapan implementasi, kita lanjut ke tahapan pemeliharaan sistem atau maintenance. Tahapan yang terakhir ini juga sangat penting karena dengan tahapan ini kita harus menjaga dan juga selalu merawat sistem tersebut agar terlihat baik dan juga sistem tersebut berjalan dengan semestinya, sehingga nanti tidak ada trouble-trouble yang serius pada sistem tersebut. Soal yang kedua yaitu melakukan pembandingan pada berbagai metode pengembangan seperti metode waterfall, prototype, spiral, dan juga RAD. Kali ini pada metode waterfall. Pada metode waterfall ini adalah sebuah metode yang biasanya sering digunakan. Dan juga pada metode waterfall ini memiliki berbagai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bila salah satu tahapan yang paling atas itu nggak dikerjakan dengan baik, maka tahapan selanjutnya itu nggak bisa dikerjakan. Jadi tahapan yang satunya ini harus dikerjakan dulu sampai selesai, baru ke tahapan selanjutnya. Tahapan-tahapan pada waterfall ini sebenarnya hampir sama dengan tahapan yang pada SDLC yang saya sebutkan tadi. Pada metode waterfall ini biasanya dicocok untuk proyek yang besar dan juga tidak disarankan untuk proyek yang kecil-kecilan, karena pada metode waterfall ini pengembangannya sulit dan juga sangat kompleks dan juga sistemnya baku. Maka dari itu sulit untuk berimprovisasi karena tahapan-tahapan itu tadi. Kalau tahapan satu nggak selesai, nggak bisa lanjut ke yang makanya cocok untuk proyek yang besar dan tidak disarankan untuk proyek yang kecil-kecilan menggunakan metode waterfall ini. Serta waktu pengerjaannya yang lama karena biasanya harus mengumpulkan berbagai data-data
terlebih dahulu. Lalu pada tahapan yang kedua yaitu prototype, atau biasa disebut juga kalau dalam bahasa Indonesia itu keluar rupa. Pada metode prototype ini ada berbagai tahapan juga, yaitu dimana yaitu harus mengumpulkan berbagai data-data dan juga informasi yang diperlukan untuk membangun sistemnya menggunakan metode prototype. Tetapi pada metode prototype ini lebih mudah untuk berimprovisasi dengan pengerjaan sistemnya, tidak sama seperti waterfall tadi. Karena pada metode prototype, bila kita sudah melakukan perancangan sistemnya, pengumpulan data-datanya, lalu kita merancangkan sistemnya dan juga kita mengimplementasi sistemnya, nah baru kita kasih ke pelanggan. Lalu pelanggan akan mengecek dan juga menguji hasil dari rancangan sistem kita. Setelah itu baru pelanggan akan memberikan beberapa revisi-revisi yang diperlukan pada rancangan sistem kita, karena itu masih berbagai prototype. Bila belum ada kepuasan dari pelanggan, maka sistem tersebut belum selesai. Maka dari itu prototype lebih mudah untuk berimprovisasi, tetapi juga kasihan buat para programmernya karena ya itu pasti bakal banyak dari revisi dari pelanggannya. Salah satu kunci pada metode waterfall yaitu komunikasi antara pelanggan dan juga tim pengembangannya. Jadi komunikasi antara dua orang ini harus berjalan dengan baik sehingga metode prototype akan dijalankan dengan baik pula. Dan juga pada metode prototype ini tidak memerlukan waktu yang lama seperti waterfall. Jadi bisa dibilang kebalikannya dari metode waterfall. Lalu juga kita lanjut kepada metode spiral. Pada metode spiral di sini yaitu sebuah metode yang menggabungkan dua buah metode seperti metode prototype dan juga waterfall. Jadi di metode spiral ini dia menggabungkan metode waterfall dan juga prototype dan juga waterfall, maaf. Nah, di mana dia harus melalui tahapan-tahapan yang sama seperti waterfall, tetapi dia juga bisa berimprovisasi seperti metode prototype tadi. Nah, tetapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada metode spiral, yaitu waktu pengerjaannya sangat lama karena dia juga mengikuti metode waterfall itu sendiri kan, dan juga cocok digunakan untuk proyek-proyek besar, tidak cocok untuk proyek yang kecil-kecilan. Selain itu pada metode spiral ini diharuskan atau disarankan menggunakan tim pengembang yang sudah berpengalaman, karena bagi yang pemula itu bakal cukup sulit untuk melakukan pengembangan sistem pada metode spiral ini, karena masih harus banyak latihan dan juga sistemnya yang sangat kompleks, lebih kompleks daripada metode waterfall tadi. Maka dari itu dibutuhkannya seorang yang berpengalaman dalam tim pengembangan sistem. Lalu pada sistem yang terakhir yaitu metode pengembangan yang terakhir yaitu metode RAD atau Rapid Application Development. Pada metode RAD di sini memiliki keuntungan dari segi biaya dan juga waktu pengerjaan. Dari segi di sini pada metode RAD ditekankan pada biaya yang sangat rendah atau bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan metode pengembangan yang lainnya, dan juga estimasi waktu yang sangat cepat dibandingkan metode-metode pengembangan yang lainnya. Karena pada di metode RAD semuanya harus bekerja, dari pelanggan maupun tim pengembangannya juga harus ikut bekerja dan juga membantu dalam mengembangkan sistem tersebut. Maka dari itu waktunya juga jadinya cepat, dari proses desain,
merancang juga dan juga melakukan program-program kodenya juga dilakukan bersama-sama semuanya. Maka dari itu metode RAT ini juga sebenarnya cocok untuk proyek yang kecil-kecilan juga, dan juga cocok untuk proyek berskala besar. Namun untuk yang berskala besar sebenarnya tidak terlalu disarankan juga karena kurang kompleksnya pada metode RAT, karena ya tahapan-tahapannya ini yang masih belum jelas ketimbang metode pengembangan seperti waterfall maupun spiral tadi. Mungkin itu saja tentang perbedaan dan juga membandingkan dari berbagai metode pengembangan yang ada. Terima kasih. Soal yang ketiga yaitu saya membuat sebuah contoh aplikasi yang akan saya buat. Mungkin aplikasi yang akan saya buat yaitu saya akan membuat sebuah aplikasi inventory, dimana kenapa saya membuat aplikasi inventory ini, karena saya memiliki sebuah warung di rumah saya, bisa dilihat di belakang. Di sana mempunyai beberapa produk yang harus saya catat apa saja produk-produknya dan juga berapa harga-harganya. Terkadang saya juga suka lupa dengan harga-harga sebuah produk dari warung saya. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah sistem di mana sistem tersebut mempunyai fitur seperti stok barang dan juga stok pembelian yang akan saya beli kepada supplier tentang barang-barangnya, dan juga mempunyai fitur laporan dan juga hak akses, dimana sini akan saya buat hak akses admin dan juga hak akses penjual biasa. Di sini saya hanya ingin mempunyai fitur stok, pembelian, laporan, dan juga hak akses saja dulu. Di sini saya menggunakan sebuah metode pengembangan prototype. Kenapa prototype? Karena pada metode prototype ini cocok untuk sistem yang kecil, proyek kecil, dan juga bisa berimprovisasi lagi nanti. Pada metode prototipe di sini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, saya harus mengumpulkan informasi dan juga data-data yang diperlukan untuk merancang aplikasi saya nanti. Yang kedua, saya setelah mengumpulkan data dan juga mendapatkan informasi dan juga datanya, saya merancang sistem tersebut dan juga merancang aplikasi tersebut. Setelah itu, baru saya melakukan pengerjaan pada aplikasi sesuai dengan rancangan yang setelah saya buat. Yang keempat, setelah saya membuat aplikasi tersebut masih berupa keluar rupa atau baru prototype, jadi aplikasi tersebut masih belum jadi. Nah, pada tahapan inilah dimana tahapan evaluasi atau dimana tahapan dimana kita sang pembeli pelanggan melakukan berbagai revisi dan juga evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang perlu ditambahkan lagi fitur-fiturnya dan juga apa-apanya. Nah, pada tahapan inilah dilakukan, dimana dilakukan evaluasinya juga revisi sampai sang pelanggan itu puas terhadap aplikasi yang akan kita buat. Nah, barulah sistem tersebut sudah boleh dilakukan uji coba dan juga diimplementasikan sistem aplikasi tersebut. Setelah bisa diimplementasikan secara baik, lalu kita operasionalkan aplikasi tersebut. Setelah itu jangan lupa kita rawat aplikasi tersebut dan juga kita harus memaintenance-nya dengan baik agar aplikasi tersebut selalu berjalan dengan semestinya.
Lalu fitur yang akan saya tingkatkan di kemudian hari mungkin ada beberapa, bila mungkin kalau warung saya bisa meningkat ya, mudah-mudahan fiturnya akan bisa saya tambahkan, seperti mempunyai fitur penjualan ya, seperti sistem kasir lah. Nanti kalau warung saya bisa meningkat, dan juga user interface-nya juga bisa ditingkatkan lagi, dan juga lebih interaktif lagi, jadi lebih enak lah websitenya. Mungkin itu saja contoh aplikasi yang akan saya buat nantinya. Kekurangannya yang pasti paling ya fitur-fiturnya masih banyak yang belum, jadi nanti kalau warung saya bisa ditingkatkan lagi, fitur-fiturnya akan saya tingkatkan lagi. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.